Baik, silahkan kita ini. Bapak, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat, saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk menghilangkan was-was di dalam diri manusia yang sewaktu-waktu selalu timbul. Sekian, terima kasih. Bagaimana caranya menghilangkan was-was dalam ini? Sebenarnya kita belum jelaskan apa itu was-was, ya toh? Oke deh, saya jelaskan apa itu was-was. Was-was itu adalah pada mulanya berarti suara gerincingan emas. Kalau bapak atau ibu mendengar suara halus gerincingan emas, oh ini emas, terayu enggak? Tertarik enggak? Tertarik. Nah, dari sini kemudian was-was diartikan rayuan yang mengantar, yang membawa kepada sesuatu yang buruk. Nah, itu was-was. Dan ini bermacam-macam was-was ini. Sumbernya bermacam-macam dan caranya pun bermacam-macam. Rayuan itu bisa rayuan setan, bisa rayuan nafsu. Ya kan? Nah, rayuan setan lagi ini caranya bermacam-macam. Dia bisa menghadapi, kalau dia hadapi orang yang taat, rayuannya begini. Kalau dia hadapi orang yang durhaka, rayuannya begini. Ada pintu-pintu di mana dia itu masuk. Saya beri contoh. Dia berkata, besok aja baru sholat sunnah, misalnya begitu. Kamu kan masih muda, nggak usah pakai jilbab dulu, ya kan? Misalnya begitu ya. Ini ada caranya untuk menutup. Tutup pintunya dia masuk. Bagaimana ditutup pintunya? Saya berkata padanya, apa kamu jamin saya hidup sampai besok? Nah, tertutup enggak pintunya? Nah, jadi kalau Bapak tanyakan bagaimana cara menghadapinya, setiap rayuan ada cara untuk menutupnya. Ya kan? Jadi situasional. Kita lihat bagaimana. Kita tidak, memang kita bisa rinci, kita bisa berbicara. Mudah-mudahan dalam kesempatan menjelaskan arti yuwaswisu fi sudurin nas, kita diilhami Allah untuk menjelaskan apa saja itu pintu-pintu itu. Ya, yang jelas saya ingin katakan rayuan, godaan, setiap godaan ada cara untuk menutupnya, dan setan tidak masuk dari satu pintu. Pintu ini tertutup, dia masuk dari pintu lain. Pintu itu dia masuk dari pintu lain. Saya kira jelas, Pak ya. Oke. Baik, Ibu silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, saya bertanya, Malikin Nas, bagaimana maknanya Malikin Nas, Raja Manusia? Terima kasih. Malikin Nas. Oke, Malikin Nas. Semua raja pemilik, ya kan? Oke. Saya beri contoh, Ibu, dua hal. Kalau saya berkata, si A pembantu saya, ya, oke. Saya bertanya, saya bisa suruh dia bekerja pada hari liburnya. Kalau dia tidak mau, bagaimana? Hari liburnya kok. Saya nggak bisa suruh dia bekerja. Saya angkat lebih tinggi lagi. Saya bisa tahan peredaran darahnya. Bisa nggak? Walaupun dia milik saya, walaupun saya kuasai dia, saya nggak bisa. Oke. Saya bisa
dia bisa bertanya pada saya, atau saya beri contoh yang lain. Ini pulpen milik saya, ya kan? Kalau saya injak-injak, saya patahkan. Kira-kira ibu berkata apa, bapak berkata apa? Sayang rusak. Masih bagus kalau bapak bisa berkata sayang. Bapak bisa bertanya pada saya, kenapa digituin? Dan berkata pada orang lain, oh mungkin dia udah gila. Iya kan? Bapak, ibu bisa bertanya kenapa begitu, dan bisa mengecam saya karena begitu. Iya kan? Nah, ini kita lihat nih. Ini manusia memiliki manusia, manusia memiliki barang. Allah sekarang kita tanya, kita ambil ini manusia. Dia bisa tahan pernafasannya? Tuhan bisa dia cabut nyawanya? Bisa. Kalau manusia tidak bisa. Oke. Kita meningkat lagi. Kalau dia melakukan sesuatu, bisa Anda kecam dia? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pengetahuan saya sangat terbatas dibanding pengetahuan dan kuasa Allah. Nah, saya beri contoh lagi, yang sekedar perbandingan. Saya beri contoh. Kalau ada anak kecil melihat dokter mengamputasi, jangankan anak kecil, boleh jadi orang dewasa yang tidak mengerti, dia potong kakinya seseorang. Kalau dia tidak mengerti, dia akan berkata, kejam dokter itu, ya kan? Karena dia tidak mengerti. Orang yang mengerti berkata, pinter, bagus dokter itu. Jadi semakin dalam pengetahuan seseorang menyangkut suatu tindakan, semakin dapat dia mengerti tindakan itu. Semakin dangkal pengetahuannya, semakin mungkin timbul kecaman terhadapnya. Nah, kita ini, pengetahuan kita dibanding dengan Tuhan itu bagaimana toh? Ada enggak artinya? Tidak ada. Kalau begitu, jangan tanya Tuhan menyangkut apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu. Karena itulah yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Sudah beda nanti ini Tuhan rajanya manusia dengan si A rajanya manusia. Si A rajanya manusia tidak boleh sewenang-wenang. Begitu kamu sewenang-wenang, saya katakan kamu salah. Saya bisa tuntut dia. Kalau kita sekarang DPR bisa nuntut, ya kan? Kalau Tuhan pemilik, dia menguasai segala sesuatu. Dia bisa cabut nyawanya, dia bisa hentikan peredaran darahnya. Dan jangan menuntut tanggung jawab dari Tuhan terhadap apa yang dia lakukan. Itu artinya malikin nas. Ya kan? Jadi beda dengan malikin nas kita berkata di Inggris, di Belanda, di Yordania, itu semuanya malik raja. Rajanya manusia di tempat itu. Tapi ini Tuhan rajanya manusia dalam pengertian itu. Saya kira jelas Bu ya bedanya malikin nas dengan